Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwa bulan Rajab itu satu di antara Ashhur al-Hurum, bulan mulia. Dan itu sejak zaman jahiliyah sampai kepada Islam tetap bulan itu dimuliakan. Bahkan saking mulianya bulan Rajab itu dilarang perang di zaman itu sampai hari ini, demi memuliakan bulan yang Allah muliakan. Ada dua perkataan ulama ahli tafsir yang sangat bagus nanti kita renungkan. Pertama, ucapan turjumanul Quran Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pakar daripada pakar-pakar Quran, di mana beliau mengatakan, ikhtassallahu arba'ata ashhurin ja'alahunna haraman wa 'azzama hurmatihinna wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wa ja'ala al-'amal as-saliha wal ajra a'zam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah telah mengkhususkan ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, dan Allah besarkan kemuliaannya, dan Allah jadikan dosa orang yang melakukan di dalamnya lebih besar dosanya, serta Allah jadikan amal saleh dan juga pahala yang dilakukan di dalamnya sangat besar pahalanya. Kemudian yang kedua, perkataan yang sama diucapkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-amalus salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum, bahwa amal saleh itu pahalanya jauh lebih besar bila dilakukan di bulan-bulan hurum, salah satunya Rajab. Wa dzulmu fihinna a'zam min adz-dzulmi fima siwahunna, tetapi kezaliman yang dilakukan di Ashhur al-Hurum juga lebih besar dosanya dibandingkan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Wa in kana adz-dzulmu ala kulli halin 'azima, walaupun pada dasarnya kezaliman itu tetap perkara yang besar dosanya dilakukan di mana bulan pun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua perkataan para ulama ini, maka ada amalan-amalan saleh yang sebaiknya jangan pernah kita tinggalkan selama bulan Rajab ini. Apa itu? Pertama, menjaga salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam setiap hari tidak pernah meninggalkan 40 rakaat dalam salat. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, fayambagi lil abdi an yuwadhiba ala hadal wird daiman ilal mamat, fama asra'ul ijabati wa a'jalu fathil bab liman yaqra'u kulla yawmin wa laylatin arba'ina marratan. Maka sebaiknya seorang hamba, kata Imam Ibnul Qayyim, terus menerus melakukan wirid ini, maksudnya salat yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal. Karena alangkah cepatnya pengabulan doa dan alangkah cepatnya pengetukan pintu-pintu pengabulan. Setiap hari
malam dan siang minimalnya 40 kali. Maksudnya 40 rakaat salat. Apa saja 40 rakaat salat itu? Pertama, salat 5 waktu. Jelas salat 5 waktu itu 5 kali waktu salat dengan jumlah rakaat berapa? 17 rakaat. Zuhur 4 rakaat, ditambah asar 4 rakaat, ditambah maghrib 3 rakaat, ditambah isya 4 rakaat, ditambah subuh 2 rakaat, berarti jumlah secara keseluruhan 17 rakaat. Kemudian yang kedua, salat rawatib. Salat rawatib artinya salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dan salat rawatib berapa rakaat? 12 rakaat. Berdasarkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala 12 rak'atan fil yaumi wa lailah dakhala al jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat pada siang dan malam hari, maka dijamin masuk surga. Kemudian disebutkan yang 12 rakaat itu arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qablal fajr. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jumlahnya 12. Kemudian Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dan menurut hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak kurang ketika melaksanakan salat tahajud dari 11 rakaat. Berarti kalau kita jumlah 17 tambah 12 tambah 11, berarti jatuhnya di angka 40 rakaat. Inilah salat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul setiap hari, minimalnya 40 rakaat. Terkadang Nabi SAW menambah dengan salat-salat nafilah seperti tahiyatul masjid, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, atau salat duha baik 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau sunnah-sunnah yang lainnya. Tetapi yang 40 rakaat ini Nabi SAW tidak pernah meninggalkan setiap harinya. Kalau seandainya Nabi SAW luput nih, anggap saja qiyamul lail luput, mungkin karena sakit atau karena ada hal-hal yang tidak bisa Rasul melaksanakannya, maka Rasul mengqadha dengan duha, dengan salat sunnah di siang hari, supaya tetap genap menjadi 40 rakaat dalam setiap harinya. Itu Nabi. Dan tadi faedahnya apa? Selain daripada keutamaan tersendiri, orang yang melaksanakan salat wajib 5 waktu, orang yang melaksanakan tahajud juga segudang keutamaannya, orang yang melaksanakan rawatib juga sudah jelas keutamaannya. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kita lakukan setiap hari 40 rakaat, apa kata beliau? Ini akan lebih cepat bagi kita, bagi yang punya hajat. Ibu punya hajat apa? Punya keinginan apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala di 40 rakaat ini. Maka itu akan lebih cepat pengabulannya dan lebih cepat pengetukan doa pintu langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Bu. Maka biasakan, atau dari sekarang di bulan Rajab ini, tingkatkan ibadah salat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sedekah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha penyantun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedekah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa dalam Islam, karena pahalanya banyak. Apa saja pahala sedekah itu? Pertama, sebenarnya sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta kita. Memang lahiriahnya saja, zahiriahnya saja nampak kita kurangi harta kita, kita ambil dari dompet kemudian kita keluarkan, seolah-olah hilanglah beberapa lembar di dompet itu. Itu yang lahiriah kita lihat kan itu. Tapi hakikatnya harta yang kita keluarkan untuk bersedekah itu tidak berkurang. Perhatikan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Ma naqasat sadaqatu min malin, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izyan, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Kata Rasul, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah menambah kemuliaannya, dan tidak pula orang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah mengangkat derajatnya. Di sini ada kalimat ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Yang menganggap kurang harta disedekahkan itu karena cara berfikirnya itu menggunakan paradigma sekuler. Ya, kalau paradigma sekuler ya begitu. Kalau ibu menginfakkan 100.000, hilanglah di dompet 100.000. Itu kan pemikiran sekuler, Bu. Tetapi paradigma yang ditanamkan dalam umat Islam ini hendaklah paradigma Quran. Apa paradigma Quran itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang kemudian kita tanam. Dari sebutir benih ini yang kita tanam menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir-bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Lihat paradigma Quran, bahwa infak itu melipat gandakan, bukan 1 dilipat gandakan 2, 2 dilipat gandakan 4, tapi 1 dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, inilah paradigma Quran. Dari sini kita tahu bahwa harta yang disedekahkan itu tidak berkurang sama sekali, bahkan dilipat gandakan. Dan itu juga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Man tasaddaqa bi adli tamaratin min kasbi tayyibin la yaqbalullahu illa tayyibah wa innallaha yataqabbaluha biyamini thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukumul fuluwah hatta takuna mithlal jabali."
Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri, yang baik-baik, yang halal-halal tentunya, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu akan mengasuhnya untuk pemiliknya, sebagaimana jika seseorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar, akhirnya anak kuda itu bisa seperti gunung besarnya. Jadi hakikatnya sedekah itu sebenarnya dia sedang mencari sebab kekayaan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan. Coba Bu, siapa yang tidak ingin setiap pagi didoakan para malaikat, dan doa para malaikat itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar harta kita itu ditambah. Semua inginkan. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah ada satu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit. Yang satu malaikat mengatakan, ya Allah, berikanlah gantilah kepada orang-orang yang berinfak itu. Yang satu pula mengatakan, ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya itu. Ya. Jadi kalau setiap hari kita berinfak, maka setiap hari pula malaikat mendoakan kita. Jauh Ustaz masjid, setiap hari jalan memasukkan ke kotak infak, jauh pula lah masjid itu. Gampang, ya, beli kaleng kongguan, kemudian lobangi, tulisi di situ, ini infak untuk masjid, ini infak untuk fakir miskin. Bukan hari-hari belanja itu pasti ada uang receh tuh. Masukkanlah 100 rupiah, 200 rupiah setiap harinya kan. Maka kita akan mendapatkan doa malaikat, kan mudah tuh. Itu yang jadul Bu. Kalau yang sudah canggih ya tinggal transfer lah lewat handphone, kan ada aplikasi kan ya. Artinya bahwa orang-orang yang senantiasa berinfak, apalagi di bulan Rajab ini kan, setiap hari 1 bulan loh kita infakkan itu pahalanya beda Bu. Pahala orang infak di luar bulan Rajab dengan pahala infak di bulan Rajab, kalau mengacu kepada dua perkataan ulama yang tadi saya baca di muqaddimah tadi, Abdullah ibn Abbas dan juga Imam Qatadah, bahwa orang yang beramal soleh itu Allah lipat gandakan pahalanya, maka sedekah di bulan Rajab itu akan berbeda nilainya dibandingkan sedekah di luar bulan Rajab. Maka ini kesempatan bulan Rajab ini jangan berlalu begitu saja. Ini amalan yang kedua, memperbanyak sedekah. Kemudian amalan yang ketiga, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa zikir itu salah satu faedahnya adalah untuk menjaga kita Bu. Menjaga dari apa? Menjaga dari gangguan syaitan, menjaga dari jahatnya hawa nafsu. Karena zikir itu membawa ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, dengan lisan itu terus basah berzikir kepada Allah itu hati kita tenang jadinya. Bahkan bukan hanya menenangkan hati, meraih pahala besar Bu orang zikir itu. Dalam hadis Abi Darda radhiyallahu an, Nabi SAW pernah mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum
wa azkaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidz zahabi wal warik wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam dzikrullahi azza wa jalla. Kata Rasul, maukah aku habarkan kepada kalian amalan ini amalan terbaik, kata Nabi. Karena bukan hanya amalan terbaik, bisa membersihkan kalian di hadapan Rabb kalian, bisa mengangkat derajat kalian di hadapan Rabb kalian. Dan amalan ini jauh lebih hebat dibandingkan infak emas dan perak, bahkan lebih hebat dibandingkan orang yang berperang di jalan Allah. Engkau membunuh musuh atau musuh membunuh. Sahabat bertanya, amalan apa itu Rasul? Luar biasa sekali pahalanya. Ya, kata Rasulullah, zikrullahi ta'ala, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang berzikir itu, Bu, nama kita akan disebut-sebut di langit. Dan para malaikat akan memuji-muji kita. Satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul satu hari melihat ada halaqah para sahabat. Rasul bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat anda ini duduk-duduk di sini, katanya. Maka sahabat mengatakan, jalasna nadhkurullah, kami duduk dalam rangka berzikir kepada Allah, memuji Allah atas hidayah Islam yang sampai kepada kami. Maka kemudian Rasul meyakinkan tidak ada yang lain kecuali itu. Iya Rasul, tidak ada lain kecuali itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh Jibril datang kepadaku, menghabarkan kepadaku, fa akhbarani anna Allah azza wa jal yubahi bikumul malaika. Jibril datang kepadaku menghabarkan bahwa Allah sangat membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Coba bayangkan. Jadi ketika kita senantiasa mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan begitu seterusnya dari zikir-zikir yang warid itu, hakikatnya nama kita sedang disebut-sebut Allah tuh di hadapan para malaikat tuh, Bu. Kan luar biasa, Ibu. Ibu bisa terkenal di langit jadinya kan. Jadi selebritis langit lah. Nggak apa-apa nggak tenar di Jakarta, yang penting kan tenar di atas sana kan, Bu ya. Karena begini, Bu, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan contoh rumah yang penuh dengan harta. Jadi ada 3 rumah. Ini ceritanya ada 3 rumah. Rumah yang pertama penuh dengan harta benda, emas, perak, perhiasan, uang, macam-macam lah isi rumah itu. Tapi rumah itu ada pagarnya, ada security-nya, ada CCTV-nya, ada penjaganya, ketat, tidak sembarang orang masuk. Ini yang pertama. Yang kedua, ada rumah banyak hartanya, banyak emasnya, banyak peraknya, banyak uangnya, banyak macam-macam perhiasannya. Tapi tak ada pagar, tak ada security, tak ada CCTV. Ya, rumah pun tak dikunci. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, rumah ini jelek sekali. Isinya tidak ada apa-apa, tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Ya isinya hanya ya mungkin baju-baju bekas gitu ya. Nggak ada hal-hal yang berharga dalam rumah itu. Ini 3 rumah ini, Bu. Kalau seandainya didatangkan pencuri, kira-kira pencuri milih rumah yang mana tuh? Dari 3 rumah ini, tentu rumah yang kedua kan, Bu. Karena rumah yang pertama mau nyuri gimana? Di pagar besi, ada CCTV, awas anjing galak, awas setrum.
kan gitu. Gak bisa masuk. Percuma juga, itu kan nyetor nyawa namanya. Ini yang pertama. Adapun yang ketiga, apa yang mau dicuri? Gombal semua di dalamnya. Pakaian-pakaian bekas, sampah-sampah, apa yang mau dicuri? Ini rumah yang ketiga. Yang memungkinkan rumah yang kedua lah, kan begitu. Banyak hartanya, banyak perhiasannya, banyak barang berharganya, rumahnya pula tak dikunci, tak ada security, tak ada CCTV, tak ada apa-apa. Enaklah itu maling gondol tuh. Lah Imam Ibnul Qayyim mengatakan, maling itu ibarat setan. Rumah itu ibarat badan kita, dan harta yang di dalamnya ibarat keimanan yang ada dalam hati kita. Jadi kalau seandainya badan kita ini yang di dalamnya ada iman, dan iman itu adalah harta yang paling berharga dalam badan kita, kan? Badan kita tidak dijaga, kemudian setan suka-suka masuk ke badan kita, mengambil iman kita, mencuri iman kita, enak kali dia. Makanya kemudian badan kita ini perlu dijaga, supaya setan tidak suka-suka masuk ke badan kita, nyuri iman kita. Caranya apa? Zikir, itu maksudnya. Ya, jadi zikir itu menjaga badan kita supaya nggak didekati setan. Karena kalau setan sampai mengambil iman kita, ini bahaya. Bahaya, apalagi jangankan lagi hilang iman, kurang iman saja bahaya. Karena iman itu bertambah karena rajin melakukan ketaatan, dan berkurangnya keimanan itu karena rajin melakukan maksiat. Akhirnya kalau iman sudah hilang, terjerumuslah kepada maksiat kita. Lah makanya kenapa zikir itu penting, apalagi di bulan Rajab. Ya, ini bulan yang luar biasa keutamaannya. Setan tak mau melihat ada hamba Allah itu yang rajin zikir. Kalau bisa dilewatkan bulan Rajab itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya dengan maksiat, naudzubillah. Ini yang ketiga, Bu, ya. Ya, perbanyak zikir mumpung di bulan Rajab. Kemudian yang keempat, baca Quran. Al-Quran ini adalah identitas seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, harusnya dia bisa baca Quran. Tapi sayang, banyak orang muslim jauh pula dari Quran. Ketika dia tes baca Quran, balelo dia, tak bisa pula, tak bunyi pun dia baca Quran. Sebenarnya aib bagi seorang muslim itu kalau dia tidak bisa baca Quran, kan? Karena itu identitas. Nah, agama ini kan ditopang dua perkara kalau kita tidak ingin sesat. Pertama Quran, yang kedua sunnah. Tapi kan Quran duluan. Karena Quran ini hidayah. Quran ini membawa berkah. Quran ini membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Quran itulah yang menuntun kita. Bahkan andai pun kita tidak paham isi Quran, cukup membaca saja itu bernilai pahala loh. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun, kata Rasul. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia dapat 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa banyak kita akan dapat pahala. Anggaplah setiap pagi habis subuh ambil mushaf, baca, tidak usah panjang-panjang, satu muka saja, itu sudah berapa kebaikan kita dapat. Apalagi pahala membaca Quran di bulan Rajab ini dilipat gandakan, bukan hanya 10 kali lipat kalau kita membaca di bulan-bulan yang lainnya selain Ashhurul Hurum, tetapi boleh jadi berlipat-lipat, kita tidak tahu. Karena mengacu kepada perkataan dua ulama tadi, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan Imam Qatadah rahimahullahu taala, yang mengatakan bahwa amalan di bulan-bulan hurum, salah satunya Rajab, akan dilipat gandakan pahalanya. Maka jangan pernah malas membaca Quran.
Ustaz, saya tak bisa pula baca Quran. Belajar. Dah tua Ustaz, dah apa-apa, ya. Belajar Quran itu tidak menghalangi ketuaan. Tak masalah. Jadi ini yang keempat. Jangan tinggalkan Al-Quran di bulan Rajab. Kemudian yang kelima, jangan pernah meninggalkan istighfar. Ini yang paling penting. Amalan di bulan Rajab itu jangan pernah meninggalkan istighfar, ataupun dengan kata lain tajdidut taubah, terus memperbaharui tobat. Dasarnya adalah surah At-Taubah 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan bulan-bulan hurum, salah satunya Rajab, di ujung ayat 36 At-Taubah itu apa kata Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim di bulan Rajab itu. Artinya kita harus banyak-banyak tobat. Banyak-banyak tobat itu artinya mulai dari sekarang jaga lisan kita ini. Jangan sembarang bicara, mulai ditata. Kalau tidak bisa mengucapkan yang santun ya diam. Jaga perbuatan. Kalau kira-kira menyinggung orang jangan dilakukan. Jaga hati dan perasaan. Kalau kira-kira umpamanya saya bergaul, hati saya rusak, tidak usah bergaul. Menyendiri dululah di bulan Rajab ini dengan ibadah. Karena ada kebiasaan yang buruknya yang terjadi hari ini. Dan itu dilihat dari hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam hadis ini. Hadis ini dari Thauban maula Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, sungguh saya telah mengetahui, la'a'lamanna aqwaman min ummati, kata Rasul, sungguh aku telah mengetahui ada satu kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amthali jibali tihama bayda fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah mengetahui bahwa ada satu kaum dari umatku yang datang menghadap Allah pada hari kiamat membawa pahala segudang sebesar gunung Tihama yang putih. Tapi tiba-tiba pahala itu Allah jadikan debu yang berhamburan, tidak ada guna. Subhanallah. Jadi ada orang-orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu bulu, zahirnya membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, pahala macam-macam. Saking banyaknya pahala itu sampai Rasul mengistilahkan sebesar gunung Tihama. Harusnya orang seperti ini kan masuk surga, karena pahalanya banyak kan. Ketika dihadapkan di hadapan Allah, tiba-tiba pahala itu lenyap, hilang, nggak tersisa pahala itu. Apa alasannya, Bu? Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Thauban Rasul, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Rasul, tolonglah kasih tahu siapa mereka. Ini saking khawatirnya Thauban ya. Siapa mereka itu? Jangan-jangan aku tidak tahu, aku pula masuk di situ, katanya. Subhanallah, para sahabat ya, saking ketakutannya. Minta supaya disifatkan, supaya aku tidak termasuk mereka, gitu maksudnya. Lihat bagaimana jawaban Nabi SAW. Kata Nabi SAW, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau
bimaharimillahin tahakuha, kata Rasul. Apa kata Nabi? Sesungguhnya mereka itu, wahai Thauban, saudara-saudara kalian juga, dan dari golongan kalian juga, maksudnya manusia bukan jin, ya. Mereka sholat malam sama dengan kalian juga sholat malam, katanya. Tetapi kata Nabi SAW, mereka adalah kaum yang jika bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan Allah, mereka pun menabraknya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa tersembunyi ini. Dan hari ini betapa banyak orang yang melakukan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja, kan? Ya, karena hakikatnya dosa itu kan tidak mau ditampakkan orang, karena malu kalau orang tahu, kan. Dan sekarang penyakit ini terjangkit hari ini. Dengan apa coba Bu terjangkitnya? Hampir semua tidak lepas dari dosa ini. Handphone, nah, itulah handphone yang di tangan ibu tuh. Setiap hari kita tengok handphone, coba. Bangun pagi, bukan wudu, ambil handphone. Nanti mau tidur, bukan baca doa tidur, ambil handphone lagi. Tengah malam bangun mau kencing, tengok handphone dulu. Mau kencingnya tengok handphone. Coba bayangkan, nanti yang dilihat itu apa coba? Ya, yang dilihat apa kira-kira? Oh enggak Ustaz, saya kalau pegang handphone ini, saya ini termasuk pasukan julid loh. Iya, julidnya berapa jam? Nengok yang lainnya berapa jam? Itu. Belum di TikToknya, belum di Instagramnya, belum di YouTubenya, belum di Facebooknya, belum di WA-nya. Subhanallah, ya. Jangan sampai benda kecil itu menjadikan pahala besar kita hilang. Karena handphone itu kan sama dengan pisau bermata dua, Bu. Bisa membunuh, bisa juga menyelamatkan. Maka di bulan Rajab ini jangan sampai kemudian kita banyak melakukan maksiat yang tidak terang-terangan. Makanya saya katakan, kalau memang kita banyak maksiat tidak terang-terangan, kalaupun kemudian tidak bisa ditinggalkan, imbangi dengan ketaatan yang tidak terang-terangan juga. Ya, dengan zikir, baca Quran sendiri, sedekah tidak ada orang tahu, dan begitu seterusnya. Ya, harus seperti itu. Ya. Dan ini bentuk kezaliman namanya. Mendolimi diri sendiri itu namanya, ya. Ketika kita bermaksiat itu hakikatnya kita sedang mendolimi diri kita sendiri. Pada Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berlaku zalim di bulan-bulan hurum, salah satunya Rajab ini. Maka siapapun yang meninggalkan yang wajib, tidak perhatian dengan yang sunnah, meninggalkan kebaikan padahal pintu kebaikan di depan mata, maka hakikatnya dia sudah melalaikan bulan mulia, dan itu bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Apalagi kalau kezaliman itu kepada orang, lebih jahat lagi, tidak boleh. Kepada diri sendiri saja tidak boleh melakukan kezaliman, apalagi kepada orang lain. Dengan lisan kita menggibah, mencaci, memaki, menyakiti, merendahkan, memfitnah, membuli, dan macam-macamnya, kan gitu, ya. Ataupun dengan perbuatan kita mencuri, korupsi, menyakiti, dan begitu seterusnya. Oh, itu lebih parah lagi. Bahkan lebih parah daripada itu lagi, kalau sampai kita jadikan bulan Rajab itu sebagai ajang kesyirikan. Datang ke dukun, nyimpen jimat, percaya tangkal, kepala kelenik, tatoyur, ini itu macam-macam. Itu lebih bahaya lagi. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka dari sini perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Ustaz, kalau kita baca astagfirullah capek juga, bisa sariawan lah mulut nih katanya, ya. Kalau ibu malas membaca astagfirullah 1000 kali, 2000 kali, maka ambil istighfar terbaik.
Apa itu? Sayyidul istighfar. Pagi-pagi baca sekali, sore baca sekali, udah cukup tuh. Dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan sayyidul istighfar an yaqulal abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi janji-janjimu dan janjimu sesuatu. Aku menepati janjimu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku. Aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku. Ampuni aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Kata Nabi, siapa yang membaca di sore hari, Allah takdirkan mati pula malamnya, dijamin masuk surga. Siapa yang baca di pagi hari, Allah takdirkan meninggal pula di siangnya, maka Allah jamin dengan surga. Kalau memang tidak bisa dengan istighfar banyak-banyak, ambillah yang paling baik, sayyidul istighfar. Dan istighfar itu kan i'lanu taubah kan Bu, mengiklankan kita mau taubat. Berarti tidak cukup dengan lisan perbanyak istighfar, tapi juga ada dalam bentuk perbuatan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian juga yang berikutnya, nomor berapa itu? Yang nomor 6, perbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa qadha kalau mau qadha Ramadan kan gitu ya. Ada puasa Ayyam Daud. Jadi ada puasa-puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifa." Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajah dia dari neraka 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Itu puasa satu kali itu ya. Itu puasa sunnah tuh. Tapi lillah Bu ya, puasanya karena Allah. Mumpung bulan Rajab mau diet lah katanya. Gimana caranya? Puasalah biar kurus. itu bukan puasa lillah, itu puasa lidayat itu namanya. Jadi puasanya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya habis puasa kurus, itu tambahannya diet. Kalau habis puasa kok makin gemuk, berarti bukanya 5 piring itu Bu. Berarti balas dendam lah dia kan. Intinya bahwa puasa, dan yang terakhir karena waktu juga, doa. Perbanyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku dekat loh. Saya mengijabah doa-doa kalian. Maka di bulan Rajab ini berdoa. Pertama, doa supaya hati kita ini diistiqomahkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas keimanan dan agamamu. Jangan sampai di bulan Rajab kita dibolak-balikan hati ke maksiat. Minta kepada istiqomah untuk senantiasa di atas ketaatan. La tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hatiku. Karena ini penting, ya kan? Karena setan tidak akan reda melihat kita di bulan Rajab ahli ibadah, maunya kita ahli maksiat. Maka minta kepada Allah supaya hati kita tidak dibolak-balikan. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada hati kita tidak dibolak-balikan untuk senantiasa istiqamah, minta kepada Allah juga agar bulan ini Allah berkahi, supaya kita bisa melangkah ke bulan berikutnya, bulan Sya'ban, bulan di mana seluruh amal kita akan dinaikkan ke langit, dan kita juga berdoa semoga kita sampai di bulan Ramadan. Karena para ulama itu, Bu, ketika bicara soal bulan Rajab ini, mereka mengatakan seperti yang dikatakan Dhunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Rajab li tarkil afat, wa Sya'ban li isti'mali ta'at, wa Ramadan li intidaril karamat. Faman yatrukil afat wa lam yasta'mil ta'at lam yantadiril karamat fahuwa min ahli tarhafat, fahuwa min ahli turhat, kata beliau. Rajab ini meninggalkan hal-hal yang bisa menghancurkan kita. Apa yang menghancurkan kita, Bu? Dosa, dosa lisan, dosa badan, itulah disebut afat. Kalau kita bisa meninggalkan maksiat baik lisan ataupun badan, maka masuk di bulan Sya'ban kita mampu mempersiapkan hal-hal yang berbau taat. Dan ketika masuk Ramadan kita akan mendapatkan karamat, kemuliaan. Bahkan beliau mengatakan Rajab syahru zar'i, wa Sya'ban syahru saki, wa Ramadan syahru al-hasadi. Rajab ini bulan menanam, Sya'ban bulan mengairi, Ramadan bulan memanen. Kalau ibu pandai menanam di bulan Rajab, rajin mengairi di bulan Sya'ban, Ramadan tinggal metik saja. Tapi kalau seandainya tak pandai menanam di bulan Rajab, tak pernah menyirami pula di bulan Sya'ban, tiba-tiba ingin manen, tak bisalah. Makanya ada istilah, kalau sudah datang Ramadan itu awal puasa, aduh kok tak sanggup saya puasa, udah pegang perut, tengoknya bantal dengan kasur saja, maunya tidur aja lemas, ya kan? Kenapa pucat muka? Iyalah lagi puasa. Nanti lagi baca Quran baru 1 lembar dah ditutup. Kenapa ditutup? Bosan. Nggak tahu tiba-tiba sariawan. Lah kok gitu? Ya. Nanti sholat malam nih, sholat taraweh, imamnya 1 rakaat 1 juz, 1 rakaat aja sholat, pulang. Lah kok 1 rakaat, kan tarawih 11 rakaat. Tak tahu tuh imamnya, tak tahu diri imamnya yang disalahkan, Bu. Ya. Tapi Bu, kalau ibu di bulan Rajab nih biasa baca Quran, nanti di bulan Sya'ban ditingkatkan, Ramadan tuh mau sejuz 2 juz, enteng bagi dia. Dan terbiasa baca Quran. Sebab kalau orang 1 tahun dah baca Quran, tiba-tiba Ramadan buka Quran, berbelit-belit tuh mulut tuh. Walaupun tadinya lancar pun pasti balelo tuh. Susah nengokin, enggak dibaca-baca tak bunyi. Asyik tersalah-salah kan, karena tidak terbiasa lidahnya. Begitu juga orang yang biasa puasa lapar-lapar di bulan Rajab, nanti ditingkatkan di bulan Sya'ban, nyantai aja Ramadan dia lapar, biasa kayak enggak puasa kan. Ataupun orang yang biasa tahajud, saya mau sholat malam lah, biasakan. Mungkin awalnya pendek-pendek, besoknya agak panjang, besoknya agak panjang, nanti Sya'ban pula lebih panjang lagi. Ramadan masuk mau, padahal imam sudah 1 juz, kita yang protes, mam 2 juz mam, karena terbiasa berdiri kan Bu. Itulah yang disebut kata-kata Dhunnun Al-Misri di sini.
bahwa Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan mengairi, nanti hasilnya di bulan Ramadan tuh Bu. Nah, makanya penting mempersiapkan Rajab ini dengan sebaik-baiknya. Yang jadi catatan adalah sebelum saya tutup, memang tidak ada amalan khusus. Sekali lagi, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Tidak dengan puasa khusus, sholat malam khusus, baca Quran khusus, tidak. Tidak ada. Semua hadis tentang keutamaan Rajab semua lemah. Tidak ada yang sahih. Sehingga kita mengambil amalan umum. Karena bagaimanapun Rajab adalah bulan hurum, bulan mulia. Siapa yang melakukan kebaikan Allah lipat gandakan, siapa yang melakukan kezaliman Allah lipat gandakan juga dosanya. Wallahu a'lam. Inilah nasihat wasiat di bulan Rajab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang bertanya.